Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Ramdita Ordelia dari kelas IHD 2 dengan NIM 22020564140. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Filsafat Ilmu sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Pendidikan yang ditulis oleh Setia Widiawati dari Jurnal Seni Budaya dengan volume 11 nomor 1 bulan Juli tahun 2013. Pertama, kita akan membahas mengenai apa itu filsafat. Filsafat secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia, dari kata philos yang berarti cinta atau philia berarti persahabatan dan sophos yang berarti kebijaksanaan. Filsafat boleh dimaknakan ingin mengerti dengan mendalam atau cinta dengan kebijaksanaan. Secara harfiah, filsafat berarti cinta akan kebijaksanaan. Hal ini menunjukkan bahwa manusia tidak pernah secara sempurna memiliki pengertian menyeluruh tentang segala sesuatu yang dimaksudkan kebijaksanaan, namun terus-menerus harus mengejarnya. Filsafat adalah pengetahuan yang dimiliki rasio yang menembus dasar-dasar terakhir dari segala sesuatu. Filsafat menggumuli seluruh realitas, tetapi teristimewa eksistensi dan tujuan manusia. Orang yang bijaksana selalu menyampaikan sesuatu kebenaran, sehingga bijaksana mengandung dua makna, yaitu baik dan benar. Sesuatu dikatakan baik apabila sesuatu itu berdimensi etika, sedangkan benar adalah sesuatu yang berdimensi rasional. Jadi, sesuatu yang bijaksana adalah sesuatu yang etis dan logis. Dengan demikian, berfilsafat berarti selalu berusaha untuk berpikir guna mencapai kebaikan dan kebenaran. Berpikir dalam filsafat bukan sembarang berpikir, namun berpikir secara radikal sampai ke akar-akarnya. Yang kedua, kita akan membahas apa itu ilmu. Ilmu adalah sejenis pengetahuan yang tersusun secara sistematis yang dilakukan dengan menggunakan metode tertentu. Pemerolehannya dilakukan dengan studi, observasi, atau eksperimen. Yang ketiga, kita akan membahas apa sih hubungan filsafat dengan ilmu. Antara ilmu dan filsafat adalah bahwa keduanya menggunakan metode pikir reflektif dalam upaya menghadapi atau memahami fakta-fakta dunia dan kehidupan. Terhadap hal-hal tersebut, baik filsafat maupun ilmu bersikap kritis, berpikiran terbuka, serta sangat komitmen pada kebenaran. Di samping perhatiannya pada pengetahuan yang terorganisir dan sistematis. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai inti dari review jurnal ini, yaitu filsafat ilmu sebagai landasan pengembangan ilmu pendidikan. Dalam ilmu pendidikan, filsafat ilmu menempati posisi secara analog dengan ilmu pengetahuan yang lain dengan mengajukan permasalahan dalam bentuk pertanyaan. Pada dasarnya, filsafat ilmu merupakan telahan berkaitan dengan objek apa yang ditelaah oleh ilmu atau ontologi, dan bagaimana proses pemerolehan ilmu atau disebut epistemologi, dan bagaimana manfaat dari ilmu yaitu aksiologi. Terkait dengan peranan filsafat ilmu sebagai landasan pengembangan ilmu pendidikan, maka tidak lepas dari induk telaahnya, yaitu ontologi. Ontologi berkaitan tentang apa objek yang ditelaah ilmu pendidikan. Dalam kajian ini mencakup masalah realitas pendidikan dan kenampakannya. Realitas adalah apa yang nyata atau ada eksistensinya, sedangkan kenampakan adalah yang nampaknya saja atau nyata. Juga bagaimana hubungan kedua hal tersebut dengan subjek atau manusia. Selanjutnya, epistemologi dipandang identik dengan teori pengetahuan. Pada saat sekarang, teori pengetahuan tidak mungkin diabaikan.
Epistemologi adalah ilmu pendidikan yang berkaitan dengan bagaimana proses diperolehnya ilmu pendidikan dan bagaimana prosedurnya untuk memperoleh pengetahuan ilmiah yang benar. Aksiologi berkaitan dengan apa manfaat ilmu pendidikan dan bagaimana hubungan etika dengan ilmu, serta bagaimana mengaplikasikan ilmu pendidikan dalam kehidupan sehari-hari. Kelebihan dari isi jurnal ini adalah jurnal ini sangat mudah dipahami karena penjelasannya yang lengkap sehingga pembaca dengan mudah mencerna isi dari jurnal tersebut. Lalu untuk kekurangan dari jurnal ini adalah tidak terdapat catatan kaki atau footnote. Dua yaitu bentuk paragraf yang digunakan yaitu dengan metode seperti di koran atau majalah. Sehingga apabila terdapat pembaca seperti orang awam yang baru saja menemukan bentuk paragraf tersebut dapat menyusahkan pembaca untuk membaca jurnal ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.